Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan cara kerja Izanagi dan Izanami. Sharingan adalah salah satu Kekkei Genkai terkuat di dunia Naruto. Pertama kali dibangkitkan oleh Indra Otsutsuki, putra pertama Hagoromo Otsutsuki. Mata tersebut akhirnya menjadi Kekkei Genkai dari klan Uchiha. Seiring berjalannya waktu, Sharingan terkenal sebagai salah satu dari 3 dojutsu besar dan disebut-sebut setara dengan Byakugan dan Rinnegan. Sharingan memiliki banyak kekuatan yang ditawarkan kepada penggunanya, seperti kemampuan untuk melihat semua ninjutsu, genjutsu, dan taijutsu. Kemampuan untuk menyalin jutsu yang bukan Kekkei Genkai, dan yang paling terpenting, keterampilan untuk memahami bahkan gerakan yang paling rumit yang tidak dapat dilacak oleh mata yang normal. Meskipun semua kekuatan Sharingan bersifat khusus, ada 2 yang dianggap berstatus legendaris dan di antara anggota klan Uchiha dan bahkan diklasifikasikan sebagai terlarang, Izanagi dan Izanami coy. Apa itu Izanagi? Pertama kali diperkenalkan selama pertarungan Sasuke Uchiha melawan Danzo. Izanagi adalah genjutsu Uchiha yang kuat, mungkin yang terkuat dan paling berbahaya dari semuanya, dan itulah sebabnya ia disebut jutsu terlarang. Sementara genjutsu Sharingan normal mempengaruhi sistem cakra target dan menciptakan ilusi dengan menargetkannya, Izanagi tidak melakukan hal yang seperti itu. Sebaliknya, jutsu ini dilemparkan ke realitas itu sendiri, memberikan pengguna kendali penuh atasnya dan kemampuan untuk mengubahnya sesuka mereka. Dasar dari Izanagi berasal dari penciptaan semua hal, jutsu kuat yang digunakan oleh Hagoromo Otsutsuki untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan kemudian menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Dengan menggunakan elemen Yin, Izanagi memungkinkan pengguna untuk membuat bentuk dari ketiadaan, dan menggunakan elemen yang memungkinkan mereka untuk menghembuskan kehidupan ke dalam realitas baru yang mereka ciptakan. Dengan melakukan itu, Izanagi membuat pengguna hampir tak terkalahkan selama itu aktif. Biasanya jutsu ini digunakan untuk melindungi pengguna dari kematian dengan memungkinkan mereka mengubah realitas tempat mereka meninggal dan menciptakan realitas baru tempat mereka masih hidup. Seperti yang terlihat selama pertarungan Sasuke Uchiha melawan Danzo, Danzo menggunakan jutsu ini untuk menghindari kematian dalam banyak kesempatan. Berkat sel Hashirama di tubuhnya, ia dapat membuat Izanagi bertahan hingga 1 menit dan bahkan memiliki 10 Sharingan di lengannya, memberinya kekuatan absolut selama 10 menit. Demikian pula Madara Uchiha menggunakan jutsu ini sebagai persiapan dan mengaturnya untuk aktif setelah kematiannya. Dengan demikian, Madara hidup kembali bahkan beberapa jam atau mungkin beberapa hari setelah meninggal. Izanagi tidak dapat dipertahankan lama tanpa kekuatan garis keturunan Ashura. Itu sebabnya Danzo memiliki kekuatan Senju di tubuhnya. Menjadi sebuah jutsu yang terlarang, Izanagi memiliki harga yang sangat mahal dan menghilangkan cahaya mata yang dipancarkannya. Satu-satunya cara untuk memulihkan mata adalah dengan membangkitkan Rinnegan seperti yang telah dilakukan oleh Madara Uchiha. Apa itu Izanami? Meskipun tidak digunakan sesering Izanagi, Izanami adalah jutsu yang kuat diciptakan untuk melawan Izanagi. Dalam hal kekuatan, jutsu ini adalah kebalikan dari Izanagi yang bertindak sebagai jutsu untuk mengembalikan keseimbangan. Sejauh ini hanya Itachi Uchiha, karakter cerita yang terlihat menggunakan jutsu ini di seluruh seri dan bahkan sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Sederhananya, Izanami adalah jutsu yang memutuskan takdir seseorang. Sama seperti Izanagi yang memungkinkan seseorang untuk mengubahnya. Namun proses kerja Izanami cukup rumit jika dibandingkan dengan Izanagi. Sementara Izanagi dapat dengan mudah dilemparkan ke realitas, dan kemudian digunakan untuk memanipulasinya dengan bebas. Diperlukan lebih banyak persiapan agar Izanami bisa berfungsi coy. Hal itu menunjukkan bahwa jutsu ini dalam beberapa hal sama bahayanya dengan Izanagi. Jika tidak, bahkan ia bisa lebih bahaya lagi darinya. Untuk membuat jutsu bekerja, serangkaian ketentuan perlu ditetapkan oleh pengguna. Ini biasanya dilakukan dengan membuat lingkaran peristiwa dan memaksa target ke dalam pergerakan yang sama sampai pola berulang terbentuk. Ini juga terbukti dari pertarungan Itachi Uchiha melawan Kabuto Yakushi.
di mana ia memaksa Kabuto untuk mengulangi gerakan tertentu dengan tujuan menciptakan lingkaran peristiwa. Setelah proses selesai dan jebakan telah ditetapkan, pengguna dapat mengaktifkan Izanami dan selamanya menjebak target dalam lingkaran peristiwa yang terus berulang dalam pikiran mereka sampai akhir zaman. Sementara Izanagi dapat dilawan seperti yang terlihat pada beberapa kesempatan dalam cerita. Jika Izanami digerakkan tidak mungkin untuk dihentikan coy. Mereka yang terperangkap dalam Izanami tetap diam saat peristiwa terus berputar di kepala mereka. Satu-satunya cara bagi siapapun untuk keluar dari Izanami adalah dengan menerima jati diri. Dan juga takdir mereka yang sebenarnya yang menjadikan jutsu ini sempurna untuk melawan Izanagi. Sebagai sebuah jutsu yang terlarang, Izanami menyebabkan hilangnya cahaya pada Sharingan yang digunakannya. Ya, tentu jelas baik Izanagi maupun Izanami adalah dua dari jutsu terlarang terkuat yang pernah diperkenalkan dalam serial Naruto. Dengan kekuatan yang luar biasa tersebut, tidak mengherankan jika keduanya jarang digunakan dalam cerita. Karena dengan hanya menggunakan kedua varian jutsu ini bisa merubah alur cerita dari serial ini coy. Kekuatan untuk mengubah takdir dan kekuatan untuk memutuskannya sejauh ini merupakan dua dari keterampilan Naruto yang paling berbahaya. Yang dapat digunakan oleh pengguna Sharingan dan sekali lagi menunjukkan bahwa klan Uchiha adalah yang paling berbahaya dalam cerita tersebut. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai cara kerja Izanagi dan Izanami. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.